Oke, Assalamualaikum. Apa kabar nih Bu Aida? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat coach. Kalau coach gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Eh, nih Bu Aida, kita tidak cukup banyak waktu ya hari ini, mungkin Hmm, sekitar 15 menit atau 20 menit lah. Nih, baik. kira-kira nih Bu Aida duduknya sudah nyaman atau belum nih? Kalau bisa cari posisi nyaman terlebih dahulu ya, biar enak kita nih ngobrolnya. Oh, udah nyaman Bu. Ini saya juga sedang di ruangan Ibu nih yang tidak ada orangnya gitu Bu. Biar saya lebih fokus berbincang sama Ibu. Bagus. Ya. Nah, oke Bu Aida, kita Mm-mm. ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu lah ya. Oke, siap-siap coach, siap. Nih, kira-kira apa rencana pertemuan kita kali ini Bu? Rencana pertemuan kita kali ini sih niatnya saya pengen curhat gitu, Coach. Nah, terus dari curhatan saya itu saya bisa gitu menemukan solusi dari permasalahan saya gitu, Coach. Jadi niatnya saya pengen curhat sama Coach nih. Oke nih, kira-kira curhat masalah apa nih? Saya sih mau curhat masalah pembelajaran saya sih, Coach, di kelas. Itu. Baik. Sebelum curhat, kira-kira apa nih harapan Ibu dari obrolan kita kali ini? Saya sih berharapnya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu coach. Karena jujur aja nih coach nih, saat ini tuh saya lagi bingung gitu loh coach. Oh, jadi Bu Ida sekarang ini sedang merasa bingung ya? Nah, kalau Mm-mm. boleh tahu nih, bingung kenapa? Kemudian Ibu bisa ceritakan apa yang membuat Ibu bingung? Jadi gini coach, saya itu di sekolah ngajar 6 kelas seperti itu. Mm-mm. Tapi ini ada satu kelas gitu ya coach ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Ketika saya menyusun rencana pembelajaran gitu kan, saya susun tujuan pembelajaran saya di Mm-mm. kelas satu kelas ini tuh tidak pernah tercapai gitu coach tujuan Mm-mm. pembelajaran yang saya susun gitu. Saya tuh bingung gitu apa gitu yang salah dalam diri saya gitu loh coach, makanya saya ingin curhat nih ke coach masalah itu coach, seperti itu. Oh, mm. Oh, begitu. Jadi Ibu bingung kenapa dalam satu kelas itu tidak pernah tercapai tujuan pembelajarannya seperti itu ya Bu ya? Iya betul coach, seperti itu. Gimana ya coach ya, bingung coach. Kalau boleh tahu nih, apakah Ibu pernah melakukan atau mengidentifikasi masalah dan penyebabnya? Misalnya mengidentifikasi apakah materi pelajaran Ibu itu yang diberikan ke mereka itu mungkin siapa tahu materi itu terlalu sulit mungkin untuk mereka pahami begitu Bu? Apakah Ibu pernah mengidentifikasi tingkat kesulitan materi yang Ibu berikan? Iya ya, oh iya ya Bu ya. Jadi materi soal atau tes yang saya berikan mungkin kali ya coach ya terlalu sulit kali gitu ya coach ya untuk anak-anak yang khususnya satu kelas itu kali ya sehingga mereka tidak pernah gitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan gitu ya coach ya. Hmm. Mungkin atau gini, kemudian apakah Ibu suka melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran yang sudah Ibu gunakan? Misalnya menanyakan kepada mereka, apakah sudah cukup paham dengan materi ini?
Misalnya seperti itu. Apakah kalian cukup tertarik untuk mempelajarinya? Apa ya seperti itulah Bu contohnya. Mungkin apakah Ibu selalu apa ya memberikan refleksi dari akhir pembelajaran Ibu? Kadang-kadang sih Coach. Kadang-kadang Kadang-kadang. sih. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kadang-kadang apakah Ibu juga sudah pernah mencoba mengkomunikasikannya dengan orang tua mereka? Bagaimana perkembangan belajar anak-anaknya di kelas, misalnya seperti itu, Bu? Kebetulan, Coach, setiap 2 minggu satu kali, saya ada program parenting gitu, Coach. Orang tua Hmm, diundang ke sekolah untuk diberitahukan perkembangan belajar anak-anaknya, seperti itu. Mungkin ya, Coach ya, di kegiatan parenting itulah mungkin akan saya coba gitu komunikasikan dengan orang tua bagaimana hasil dan kesulitan belajar siswa atau anak-anak di kelas seperti itu, Coach. Mungkin ya, Coach ya. Ya, benar, super sekali. Jadi emang lebih baik harus ini apa ya, Mm-mm. komunikasikan dengan orang tua. Nih, Mm-mm. kalau boleh tahu nih, metode pembelajaran apa yang sering Ibu Aida gunakan untuk menyampaikan materi matematika di kelas Ibu tersebut itu? Banyak sih, Coach ya. Terkadang saya pakai metode ceramah, terus juga bisa games, kadang saya dan juga kadang diskusi melalui kelompok atau pembelajaran kooperatif. Biasanya saya sih lebih sering kooperatif, Coach, karena kooperatif itu kan biasanya banyak tipenya gitu ya, Coach ya. Saya Hmm. sudah pernah pakai tipe jigsaw gitu, Coach. Saya juga pernah pakai tipe TSTS. Karena saya lebih senang jujur aja kooperatif sih, Coach. Kalau misalnya ngajar di kelas itu gitu. Karena banyak pilihan gitu yang bisa saya pakai. Seperti itu, Coach. Wow, bagus tuh Bu. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu Aida coba gitu ya, Mm-mm. jika metode pembelajaran yang Ibu sampaikan sudah bervariasi seperti itu? Apa ya, Coach ya? Mungkin ini mah ya, Coach ya. Saya akan melakukan evaluasi kali ya, Coach ya, secara terus-menerus terhadap proses pembelajaran di kelas tersebut gitu, khususnya di kelas tersebut Mm-mm. gitu, supaya saya bisa mengetahui nih sejauh mana kemampuan anak-anak saya di kelas itu gitu dalam belajar dan menentukan tindakan perbaikan selanjutnya gitu jika masih saya temukan kendala seperti itu kali ya, Coach ya. Wow, setuju, setuju sekali nih saya nih. Mm-mm. Nah, kira-kira nih Bu, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu itu? Kayaknya sih saya masih di posisi 5 kayaknya, Coach. Apa ya, karena saya merasa belum maksimal gitu dalam menyampaikan pembelajaran gitu sesuai tujuan yang sudah saya tentukan gitu. Kalau misalnya nggak tercapai itu kadang bad mood gitu, Coach. Keluar dari kelas tuh saya langsung nggak enak gitu, kayaknya apa yang salah gitu, Coach. Hmm. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kira-kira Ibu ingin di posisi berapa nih? Kemampuan dalam menyampaikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu itu. Kalau saya sih kayaknya akan puas kalau ada di posisi 8 atau 9, Coach. Kayaknya Oh, gitu. hebat. Oke. Nah, saat mengajar nih, Bu Aida, Hmm. apa yang Ibu lakukan sehingga tujuan pembelajaran pada salah satu kelas itu tidak tercapai gitu, Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya Bu, yang saya lakukan selama ini gitu ya, di kelas 6 kelas itu tidak ada perbedaan, Coach. Jadi saya tuh buat perencanaan 6 Hmm. kelas tuh sama semua gitu, Coach, untuk Hmm. semua kelas. Nah, tapi ada satu kelas yang itu yang tidak pernah tercapai gitu tujuan pembelajaran saya gitu. Saya di kelas seperti biasa, Coach, mengikuti alur gitu ya, alur untuk perencanaan yang Hmm. sudah saya buat. Nah, namun saat proses mengajar anak-anak seperti anak-anak yang satu kelas itu seperti kurang paham gitu maksudnya tentang materi yang saya berikan seperti itu, Coach. Sehingga tujuan pembelajaran saya tidak tercapai gitu. Ya gimana gitu, Coach, mau tercapai ya, ya Coach ya. Orang materi aja Hmm. mereka kadang belum tuntas gitu, Coach. Belum ngerti gitu. Bagaimana bisa tercapai seperti itu. Nah, padahal
di kelas lain 5 kelas itu sudah berjalan gitu sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Nah, di kelas ini gitu coach, yang jangankan tujuan gitu, Mm-mm. materi saja kadang mereka kayaknya kurang paham gitu coach. Oh, begitu. Jadi, menurut Ibu, kira-kira bagaimana nih solusinya untuk satu kelas itu? Nah, itu saya bingung coach ini. Makanya saya mau eh, berbincang-bincang dengan coach nih. Saya sih ada pikiran kayaknya ini sih coach ya. Mm-mm. Kayaknya ada yang harus saya perbaiki gitu. Karena tidak mungkin anak-anak seperti itu gitu. Kalau tidak ada apa ya Mm-mm. suatu penyebabnya seperti itu coach. Iya, kayaknya harus ada yang saya Oke. perbaiki gitu dari perencanaan Iya. pembelajaran saya misal gitu coach. Nah, kira-kira apa nih strategi yang akan Ibu lakukan nih? Kira-kira apa nih? Saya sih mikirnya karena kelas ini Mm-mm. berbeda kali ya coach ya. Dengan 5 kelas yang lain, kayaknya saya harus membuat perencanaan yang berbeda kayaknya kali coach ya. Untuk kelas yang ini nih. Misalnya di Mm-mm. kelas lain tujuan pembelajarannya ada 5 atau 4 seperti itu ya. Kalau di kelas ini ya saya sederhanakan Mm-mm. gitu. Mungkin munculnya saya akan kasih tujuan pembelajarannya mungkin 2 atau 3 seperti itu coach. Mungkin ya. Seperti itu. Hmm, oke. Bisa sih seperti itu, Bu. Namun, apakah ada strategi lain yang lebih berpihak pada murid gitu? Tadi Ibu mengatakan bahwa materi saja terkadang tidak tuntas. Nah, kira-kira ada nggak strategi lain yang bisa Ibu lakukan gitu, Bu? Apa ya coach ya? Gimana ya? Mungkin saya akan melakukan seperti yang coach tanyakan tadi mungkin ke saya ya. Misalnya saya akan mengidentifikasi masalah gitu kan. Masalah Mm-mm. penyebabnya tuh apa sih gitu? Apakah masalahnya terletak pada kurikulum atau materi Mm-mm. pelajaran yang sulit dipahami gitu kan ya coach ya? Mm-mm. Atau apa ya? Kelas tersebut memang memiliki kondisi kelas yang khusus gitu kali ya coach ya, yang membuat Mhm. pembelajaran tuh jadi sulit seperti itu. Dan saya juga akan mengidentifikasi masalah dan penyebabnya agar bisa memahami kondisi kelas dan mengambil tindakan yang tepat. Mungkin seperti itu, Mhm. coach. Nah, Ya. yang kedua mungkin apa ya? Kemudian yang tadi coach bilang kali ya, kan tadi coach Mhm. bilang refleksi gitu. Kamu udah Ya. belum gitu kan? Saya bilang jarang gitu kali coach ya. Mungkin Mhm. saya akan melakukan refleksi kali ya coach ya terhadap metode pembelajaran yang sudah saya gunakan gitu. Apakah metode pembelajaran yang saya gunakan itu udah sesuai belum nih sama karakteristik anak saya khususnya di kelas itu gitu. Apakah metode pembelajaran tersebut cukup menarik gitu kan atau dapat membuat siswa tertarik untuk belajar seperti itu. Jika tidak apa ya? Saya akan mencoba mencari metode pembelajaran mungkin yang lebih sesuai dengan karakteristik karakteristik siswa dan lebih menarik mungkin ya coach ya, untuk mereka gitu. Oke. Itu yang kedua gitu. Yang Mhm. ketiga apa ya? Mungkin yang tadi coach bilang juga kayaknya saya akan berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Nah, untuk mendapatkan masukan nih coach terkait Mhm. pembelajaran di kelas gitu. Apakah siswa merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran seperti itu atau Mhm. membutuhkan bantuan tambahan di luar jam pelajaran atau apakah orang tua memiliki masukan misalnya atau saran gitu kan yang dapat membantu memperbaiki pembelajaran di kelas gitu. Atau saya biar bisa gitu kalau ada orang tua yang ngasih masukan untuk memperbaiki pembelajaran saya seperti itu. Yang keempat, mungkin saya apa ya, melakukan pendekatan kali ya coach ya. Pendekatan yang berbeda mungkin dari kelas-kelas yang lain gitu ya. Jika metode pembelajaran yang sudah digunakan sebelum-sebelumnya saya tidak berhasil, berarti saya akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya jika biasa saya menggunakan metode ceramah, maka saya akan menggantinya dengan metode diskusi atau pembelajaran kooperatif yang lebih mudah untuk anak bisa pahami gitu. Jadi saya tidak menyamakan. Misalnya di kelas 5 kelas itu metode kooperatifnya jigsaw gitu kan. Nah, kalau di metode kelas ini apa? Kooperatif apa gitu kan. Jadi saya tidak menyamakan karena perbedaan yang tadi saya rasakan seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin
apa ya? Oh, ini kali ya. Saya akan yang saya sampaikan tadi, saya akan melakukan evaluasi secara terus-menerus seperti itu, Coach, ya di pembelajaran di kelas tersebut. Jadi evaluasi ini diharapkan bisa mengetahui sejauh mana nih kemajuan anak-anak saya dalam belajar dan saya bisa menentukan tindakan perbaikan selanjutnya gitu. Jika masih saya temukan kendala-kendala gitu, Coach. Mungkin seperti itu kali ya, Coach ya. Wah, luar biasa nih Bu Aida. Idenya brilian banget gitu. Ide yang sangat luar biasa. Nah, saya masih ini penasaran nih. Mm-mm. Satu lagi nih, bagaimana nih cara Ibu mencari tahu kebutuhan murid-murid gitu? Mungkin saya mencari tahu kebutuhan murid saya itu dengan melakukan pengamatan mungkin coach ya. Saya Mm-mm, pengamatan saya ini selama ini kan saya sudah merasakan gitu di kelas seperti mm-mm, itu ya. Anak itu sih anak-anak itu senangnya belajarnya kayak gimana sih? Mungkin saya udah mulai merefleksikan itu yang tadi saya masukkan mm-mm, ke dalam rencana saya gitu ya coach ya. Terus mm-mm. selain mereka tuh senangnya belajar apa, mereka sukanya kayak gimana sih belajar itu gitu kan ya. Kemudian saya akan susun gitu rencana pembelajaran saya sesuai kebutuhan murid saya. Misalnya anak-anak kan kadang suka lihat gambar-gambar gitu ya coach ya. Karena ini Mm-mm. saya ngajar kelas 4 dan gitu ya. Masih apa ya, kayak anak SD itu masih senang nyanyi-nyanyi gitu ya coach ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang harus saya bisa perhatikan dari anak-anak saya gitu coach. Oke, wah ide yang bagus nih Bu. Nah, kira-kira nih dari rencana yang Ibu sampaikan barusan nih, Mm-mm. saya melihat ada usaha Ibu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu sebelum membuat perencanaan. Nih, Baik. kira-kira nih Bu, perencanaan seperti apa nih yang mau Ibu buat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu itu? Gimana ya Coach? Ya, kayaknya sih saya akan menyajikan berbagai konten, bentuk konten pembelajaran kali ya Coach ya. Seperti Mhm, menonton video misalnya, gambar, lagu-lagu seperti yang tadi saya sudah sampaikan sama Coach, dan konten lain mhm, yang mendukung pembelajaran saya gitu. Tentunya sesuai dengan materi dan tema pembelajaran saya. Kemudian dalam prosesnya juga saya bisa menggunakan pengelompokan. Jadi anak-anak yang mhm, paham mungkin bisa berkolaborasi gitu Coach dengan teman-teman yang kurang paham gitu. Kayak tutor sebaya gitu Coach ya. Jadi kan si mhm. rekan-rekan yang paham ini kan bisa membantu saya gitu sehingga saya bisa menjangkau kelas saya gitu di dalam pembelajaran saya nanti gitu. Saya niatnya mungkin seperti itu coach ya kayaknya. Wah, keren, keren sekali nih Bu Aida. Mm, Saya rasa itu ide yang sangat bagus Bu. Nih, dari obrolan kita nih Bu Aida, dari mm, awal hingga akhir, saya merasa Ibu sudah membuat rencana-rencana yang tepat. mm, Dari mulai mengurangi tujuan pembelajaran Ibu, mm, kemudian mencari tahu kebutuhan murid Ibu dengan pengamatan, kemudian Ibu juga membuat perencanaan pembelajaran dengan berbagi konten dan tutor sebaya. Nah, nih Bu, kira-kira kapan rencana Ibu itu bisa Ibu wujudkan? Kira-kira kapan Ibu? Kayaknya sih rencananya segera sih coach ya. Segera saya akan Mhm, wujudkan. mhm, Besok kebetulan sih saya ada jam ngajar gitu ya coach ya. Mungkin mhm, bisa saya laksanakan gitu kan. Besok saya akan membuat perencanaan dulu yang berbeda seperti itu dan akan saya mhm. laksanakan sesegera mungkin. Besok mungkin bisa coach. Ah, wah, pas sekali ya Bu. Mm-mm, Semoga Ibu bisa melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat ya. mm-mm. Oh ya nih gini nih. Kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan rekan saya mungkin ya Bu ya, karena Mhm, biar bagaimanapun saya kan nggak tahu kekurangan saya di kelas itu seperti apa gitu. Jadi ketika mhm, nanti ada kendala lagi, saya bisa meminta bantuan teman saya untuk mengobservasi pembelajaran saya yang sudah saya lakukan gitu, Coach. Kemudian memberikan saya umpan balik gitu. Apa nih yang kurang dari saya mhm. gitu, apa yang memang sudah cukup baik dan harus dipertahankan, mungkin seperti itu kok. Saya akan mengajak rekan saya gitu coach Mhm. untuk mengobservasi pembelajaran saya. Hmm. Wah, bagus sekali nih Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan.
Dan nih, kapan nih kira-kira nih kita bisa berjumpa lagi? Soalnya saya ingin apa ya? Ingin melihat rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan. Saya ingin melihat progres yang sudah Ibu rencanakan. Apakah berhasil atau belum gitu. Nah, Hmm, kira-kira nih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kapan nih kira-kira, Bu? kayaknya saya akan ketemu lagi sama ibu minggu depan kayaknya bisa Bu. Minggu Mhm. depan bisa ketemu sama ibu lagi. Mm-mm. Baik, Mm-mm. oke. Saya tunggu ya progresnya minggu depan, Bu Aida. Iya, baik. Terima kasih ya Coach ya atas bimbingannya. Saya jadi tercerahkan gitu ya. Tadinya saya bingung banget apa sih yang salah gitu. Kayak ngerasa buntu karena mungkin saya udah bad mood duluan gitu Coach. Hmm, Karena saya curhat gitu sama Coach jadinya jadi ada ide, ada pencerahan, lebih lega juga gitu Coach. Terima kasih atas bimbingannya Coach. Sama-sama, Bu Aida. Sukses selalu ya. Ya Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.